Baik, saudara-saudara sekalian, saya harap suara saya terdengar dengan baik dan kemudian jika ada hal yang eh, tidak terdengar atau tidak melihat slide presentasi, mohon untuk raise hand supaya saya mendengar atau bisa mengetahui bahwa ada masalah pada tampilan di Anda. Eh, saya akan mulai dengan sebentar ya. Ini tampilan eh, materi kita pertemuan sebelumnya. Saya sudah mengirimkan materi ini, ada revisi sedikit, saya sudah kirim ke link deskripsi yang ada, ke folder yang ada linknya di deskripsi grup WA. Jadi yang terbaru juga sudah akan Anda dapatkan gitu di folder tersebut. Kemudian kalau nanti ada coret-coretan dari hasil pertemuan ini juga akan saya kirim langsung. Ya, ini adalah bentuk hasil rumus pemrograman kuadratik dengan menggunakan kondisi KKT. Eh, Pemrograman kuadratik ini mempunyai rumus seperti ini, yaitu ini menyatakan menyatakan ukuran matrik yang diperoleh sebagai bentuk dari eh, dari dari perkalian dua buah variabel yang ada dalam persoalan, apakah variabelnya x1 kuadrat atau x1 kali x2 atau x2 kuadrat. Yang penting adalah perkalian dua variabel nanti akan menghasilkan sebuah matrik, kita sebut matrik D. Terus ini adalah matrik A transpose. Jadi ukuran D ini nanti akan berukuran eh, N kali N, N kali N dengan N-nya nanti adalah banyaknya variabel yang ada. Jadi kalau variabelnya dua, maka materi ini ukuran dua kali dua. Ini tergantung berarti dengan variabel. Kemudian A transpose yang eh, kalau kita lihat dari batasan, A transpose ini juga akan memiliki jumlah baris yang sama dengan kolom dari A, yang artinya adalah banyaknya juga bergantung pada eh, barisnya juga akan bergantung pada jumlah variabel. Kemudian identitas yang nantinya berukuran nanti setara atau sama dengan matrik N kali N, karena dia berada di kolom ini dan juga ada alasan dari penurunan KKT-nya, maka ini juga berukuran N kali N. Dan N itu adalah jumlah variabel. Eh, Matrik nol merupakan matrik hasil perkalian dengan, kalau kita lihat dengan singular, dengan slack, yang itu berarti menyatakan jumlah barisnya juga adalah eh, sejumlah eh, variabel, atau eh, jumlah kolomnya adalah sejumlah variabel. Kemudian kalau A tentu kita dapatkan dari batasannya, sejumlah batasan berapa akan menghasilkan jumlah kolomnya, dan ini matrik nol nanti adalah hasil dari matrik lambda yang disisipkan, dimasukkan ke dalam persamaan baris kedua ini, sedangkan nol yang ini adalah hasil penyisipan dari dengan ada mu. Jadi kan mu ada di atas, kemudian ini adalah lambda, ini adalah mu, ya, berarti nanti dia akan mengikuti ukurannya dengan lambda dan mu yang ada di baris atasnya. Identitas dikalikan dengan slack, yang itu artinya jumlah atau ukuran identitas ini menyesuaikan nanti dengan banyaknya persamaan yang di banyaknya batasan yang ada dalam persamaan yang memiliki tanda kurang dari atau sama. Kemudian dari
penyelesaian KKT juga ada kondisi yang kita akan punya. Ini namanya kondisi komplementari ya. Komplementari artinya mereka harus saling melengkapi. Jadi mereka tidak bisa eh, nah, lambda dengan S ini tidak bisa kedua-duanya basis, ini juga tidak bisa kedua-duanya basis. Mereka harus saling komplement. Yang satu basis, yang satunya pasti non basis. Nah, kemudian dengan adanya eh, bentuk baru, jadi kan batasan satu dan dua yang ada dari KKT baris satu ini kan kelihatannya berasal dari fungsi tujuan masalah awal, baris dua berasal dari batasannya, dan ini digabung menjadi batasan baru, batasannya yang ukurannya lebih besar. Nah, kemudian pemrograman itu nanti akan eh, akan menghasilkan, jadi ini adalah yang sebelumnya itu kendala dengan eh, persamaan atau variabelnya nanti akan ditentukan oleh kondisi KKT. Kemudian jika salah satu ruas kanan negatif, yang ruas kanan itu nanti adalah C, C dan B ini, ya, C dan B ini. Kalau B kemungkinan kecil negatif ya, karena dia berasal eh, dari persamaan yang kurang dari atau sama, sudah menyesuaikan atau dia sudah berasal dari batasan linear ya. Sedangkan yang kemungkinan negatif bisa muncul di C ini, karena C ini kan bentuk dari ini, dari dari persamaannya di sini ya, persamaan dari fungsi tujuannya yang mungkin saja nilainya negatif. Maka jika ruas kanannya ada yang negatif dari hasil batasan kondisi KKT, maka kita kalikan dengan min 1. Terus kemudian untuk persamaan yang berasal dari fungsi tujuan tadi, di yang merupakan batasan untuk kondisi KKT, itu nanti kita akan tambahkan artificial variable. Dan kita ingat artificial variable ini kalau di apa di PO1 berhubungan dengan metode nanti metode Big M atau metode dua pasang. Kemudian fungsi tujuan adalah jumlah dari variabel artifisial. Nanti kita akan menggunakan metode dua fasa yang dimodifikasi dan fungsi tujuannya nanti adalah meminimumkan jumlah dari variabel artifisial. Jadi eh, kondisi awalnya, masalah awalnya bisa jadi maksimum maksimum Z atau minimum Z. Tapi kalau dengan menggunakan eh, metode dua fasa, berarti nanti kita akan mendapatkan eh, persoalannya akan menjadi selalu berbentuk minimum dari W, di mana W itu adalah jumlahan dari variabel artifisial. Nah, setelah mendapatkan eh, fungsi tujuan baru yang yang merupakan jumlahan variabel artifisial ditambah dengan batasan yang diperoleh dari kondisi KKT, jadi kita akan mendapatkan nanti sebuah sistem persamaan linear, sebuah pemrograman linear yang baru. Nah, berarti eh, masalah barunya ini nanti adalah menemukan solusi untuk program linear yang meminimalkan jumlah variabel artifisial dengan persyaratan tambahan bahwa kondisi slackness nanti saling komplementer pada setiap iterasi. Jadi berlaku tadi apa? Lambda eh, I, eh, lambda J dengan SJ itu selalu sama dengan 0. Kemudian ini I dengan XI juga perkalian mereka harus selalu sama dengan 0. Kemudian
hasil akhirnya nanti diperoleh kapan? Yaitu jika jumlahan variabel artifisial pada fungsi tujuan itu nol, jadi nanti goal kita adalah membuat apa nilai jumlahan variabel artifisialnya nanti nol, maka solusinya akan memenuhi kondisi KKT. Artinya nanti solusi kita dicapai saat jumlahan artifisial variabel itu sama dengan nol. Dan kita ingat ini hampir serupa dengan tujuan dari metode dua fasa, ya. Metode dua fasa yang dipelajari di PO1. Metode dua fasa itu kan ada fasa satu atau tahap satunya dan fasa dua atau tahap dua. Nah, untuk jumlah artifisial variabel sama dengan nol itu biasanya ada di fasa satu atau tahap satu. Nah, ini aturan komplementer tadi, yaitu antara X, ini XI ya, XI, X, SI, mu J, XJ. Itu nanti harus saling komplementer. Jadi XJ, J itu 1 sampai N itu menyatakan ke arah kolom ya, banyaknya kolom. Sedangkan mu S dengan lambda S itu lebih menyatakan banyaknya baris. Jadi makanya kalau ini J atau X J dan mu J itu semua berkaitan dengan jumlah jumlah variabel, sedangkan kalau ini adalah terkait dengan jumlah dari batasan, ya, baris dari batasan. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu matriks C-nya, adalah 46 di sini, kemudian matriks X-nya, vektor X-nya adalah X1, X2, sudah kita bahas sebelumnya. Ini kemudian bentuk dari D-nya juga sudah kita dapatkan, yaitu min 2, min 1, min 1, min 2, gitu kan. Terus A-nya sendiri berarti berbentuk eh, bentuk 1 kali 2, yaitu 1 dan 2. D-nya itu berisi 1 nilai angka 2. Terus kita punya rumusnya min 2D, min 2D berarti nanti akan ada A itu 1 baris, sedangkan D itu 2 baris, berarti nanti materi kita untuk kondisi KKT-nya barisnya ada 3. Ini berarti dikali dengan min 2, kita dapatkan nanti 4, 2, 2, 4 ya, gitu ya. Kemudian ini adalah A transpose, isinya 1, 2. Kemudian ini isinya adalah min identitas, ya. Jadi rumusnya tadi di atas. Ya, min identitas berarti min 1, 0, 0, min 1. Kemudian ini akan berisi 0, 0 untuk di perkalian dengan lambda. Terus kalian dengan S. Dan ini barisnya berarti X1, vektornya adalah X1, X2, kemudian ini lambda, ini mu1, mu2, dan ini S. Karena hanya ada satu, lambda dan S-nya saya tulis lambda dan S saja. Ini nanti akan sama dengan C transpose 46, yang D-nya adalah 2. Kemudian kondisi KKT-nya, komplementarinya berarti adalah X1, mu1, ini akan sama dengan X2, mu2, akan sama dengan lambda kali S, itu nanti harus sama dengan 0. Untuk X1, X2, mu1, mu2, lambda, dan S semuanya adalah positif. Nah, ini kondisi KKT yang kita punya. Dan kita dapatkan hasil itu sudah kita turunkan di kelas ini.
Sudah kita dapatkan ini adalah A-nya. Oh ya, belum digabung sama A ya. Tidak digabung ya. Oke, ini A-nya belum ditulis. Berarti di sini adalah 1, 2. Kemudian ini 0. Ini juga 0, 0. Sedangkan ini identitas untuk dikalikan dengan S berarti angka 1. Jadi kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Kondisi KKT, kemudian dari prosedurnya harus menjadi batasan dari persoalan baru dengan fungsi tujuannya sekarang menjadi minimum. Ini dia minimum dari R1 tambah R2. R1 R2 itu ditambahkan ke baris yang belum ada slack-nya dan dia berbentuk tanda sama dengan. Kalau kita lihat, kalau kita ingat di artificial variable, eh, batasan yang ditambahkan R itu berada pada tanda persamaan dan atau tanda lebih dari atau sama. Ini tanda sama dengan yang belum ada seleknya, itu kita tambahkan R1, R2. Terus R1, R2 ini kita selesaikan dengan cara kita substitusi ke R1, R2 yang ada di fungsi tujuan. Dan ingat, fungsi tujuannya selalu minimasi ya. Jadi walaupun masalah awalnya maksimasi atau minimasi, maka di fungsi tujuan itu selalu minimasi. Sehingga kita dapatkan ini batasannya, terus kita akan substitusi nilai R1 dari baris yang tadi memuat R1, yaitu R1 sama dengan 4 min 4 X1 min 2 X2 min lambda 1 plus mu 1. Sedangkan di bagian baris kedua ini R2 berarti 6 min min berapa? 6 min 2 X1 min 4 X2 min 2 lambda 1 kemudian plus lambda 2. Jadi yang bagian depan ini nanti pindah ruas ya. Pindah ruas ke sebelah sini, ke sebelah kiri kanan. Ini juga nanti akan pindah ruas ke sebelah kanan. Maka plus menjadi minus semua ya. Terus ini kan katanya dijumlah. Sehingga ini kita jumlah. Kita jumlah, berarti kita dapatkan nanti R1, R2 nanti akan berganti menjadi R1, R2 nanti akan berganti menjadi 10. Kemudian min 6X1 min 6X2 ya, lihat ini dijumlahkan min 3 lambda 1 plus lambda 1 mu 1 plus mu 2. Nah, artinya fungsi tujuannya nanti akan berganti menjadi minimasi eh, dari minimum dari W. Nah, yang nilai ini masuk, tapi kemudian biasanya kan dipindah ruas ya. Kalau kita mau menyelesaikan masuk ke tabel simplex, maka dia akan pindah ruas kecuali yang ada konstantanya. Berarti eh, yang pertamanya bentuknya minimum minimum dari W itu sama dengan 10 10 min 6x1 min 6x2 min 3 lambda 1 plus lambda 2 mu 1 plus mu 2 R1 dengan ini jadi hilang gitu ya. Seakan-akan dia dikali dengan 0 dan yang selain dari konstanta pindah ruas berarti ini menjadi plus 6 X1 plus 6 X2 plus 3 oh sorry ini ada lambda 1 ya, lambda saja 3 lambda minus mu 1 minus mu 2 kemudian sama dengan 10. Nah, inilah yang siap nanti dimasukkan ke dalam eh, ke dalam ke dalam tabel simplex ya, tabel awal dari simplex. Jadi R1 R2 dipindah. Ini sekarang akan dijumlahkan ya. 4 6 jumlah 4 2 dijumlah jadi 6 min 2 min 4 dijumlah jadi min 6 dan saat min 1 min 2 jadi min 3 lambda min 1 tambah min 2. Jadi akibatnya nanti tabel simplex nanti akan berubah menjadi akan tabel simplex awalnya diperoleh
hasilnya seperti ini. Kan variabelnya tadi ada X1 ya, ada X2, ada X1, ada X2, ada lambda ya. Ini sini tulis lambda 1, di sini ada mu 1, mu 2, S-nya ditulis terpisah ke bawah belakang sama dia ya. Eh, ini R1, R2, dan ada S1. Nah, ini masukkan semua. Eh, kita sudah punya eh, bentuk bentuk batasannya, yaitu hasilnya nih 4, 2, 1, min 1, 0, 1, 4. Kemudian ini 2, 4, 2, 0, min 1, 1, 6, dan 1, 2, 1, 2. Itu untuk batasannya ini ya. Ini yang sudah dimasukkan diurut ya sekarang dari X1, X2, lambda 1, min 1, min 2, kemudian R1, R2, dan S1. Nah, sedangkan fungsi tujuannya ini eh, berarti yang diperoleh tadi yang pakai yang ini ya, yang sudah dipindah ini, berarti ini 6, 6, 3, min 1, 0, 0, 0, gitu kan ya. 0, 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya, karena R-nya eh, di S1, 1. Oke, kita dapatkan hasil dari tabel simplex awalnya seperti ini. Nah, ini sekarang prosesnya adalah simplex biasa yang Anda kenal si VO1. Dan tinggal nanti harus memperhatikan bahwa tidak boleh, tadi apa, yaitu tidak boleh eh, X, 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 apa, XJ atau XI simbolnya. X, XJ ya, XJ. Ya, XJ tidak boleh, eh, X1 tidak boleh sama basis, sama posisi basisnya dengan mu 1. X1 tidak boleh dengan mu 1 sebagai basis berbarengan, X2 juga tidak boleh eh, menjadi basis berbarengan dengan lambda mu 2, terus juga eh, lambda tidak boleh eh, berbarengan basis dengan S. Nah, ini nanti tinggal pakai metode simplex seperti yang tadi saya sebut, tinggal perhatikan ini tidak boleh terjadi. Ya, ini terlihat kalau simplex kan dia ini kan masalah minimasi. Berarti untuk metode simplexnya kita akan cari yang terbesar, positif terbesar, supaya nanti dia menuju ke semuanya negatif. Kemudian ditambah lagi dengan bahwa karena ini masalah artificial variable, maka ini nanti akan menuju ke nol harus harapannya. Nah, ini prosesnya misalkan yang langkah pertama, pilih yang paling positif gitu ya. Dan itu ada dua buah kandidatnya. Ya, kita bisa pilih yang pertama X1, nanti berikutnya nanti kalau adalah X2 yang kita pilih gitu ya. Ini kan termasuk dalam kasus khusus berarti jadinya ya, kalau ada dua yang sama seperti ini. Kemudian 6 kita pilih sebagai berarti X1 kita pilih sebagai entering variable, entering ya, ini sama seperti S1 sekarang ya. Ini hasil baginya 4 per 4, yang ini 6 per 2, yang ini 2 per 1. Berarti ini yang paling minimum, berarti nanti ini akan menjadi living variable. Living variable. Dan itu berarti kita harus membagi dengan angka 4. Ya. Angka 4 ini jadi 1, ini jadi setengah, ini jadi seperempat, ini seperempat, seperempat, dan 1. Kemudian kita buat ke atas dan ke bawah, di kolomnya nanti akan menjadi 0. Menjadi 0. Oke, ini menjadi 1. Kalau yang di bawahnya nanti kita lakukan operasi baris sehingga dia akan menjadi 0. Nah, langkah itu eh, kita 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 ilustrasikan sudah terjadi ya ini ya tadi yang keempat berubah jadi 1, yang lainnya jadi 0, lakukan operasi baris untuk ke atas dan ke bawahnya, dan ini hasil akhir pada selesai iterasi 1.
Terus langkah berikutnya, ya ini kelihatan bahwa yang berikutnya menjadi entering adalah yang ini, entering variable. Entering variable berarti angka 3 ini, kemudian lagi-lagi kita bagi, ini menghasilkan 2, 1 bagi setengah, ini eh, eh, menghasilkan 4/3, yang ini menghasilkan 2/3, karena dibalik ya, seperti 3/2 menjadi 2/3. Berarti yang minimum ini di S1, maka ini akan menjadi living, sehingga nanti kita harus membuat ini menjadi angka 1, terus lakukan lagi upaya untuk membuat dia di kolomnya sebagai satu-satunya angka 1. Ini diupayakan nanti jadi 0. Diupayakan jadi 0, dan dari proses itu langsung kita buat hasilnya sebagai berikut. Jadi X1, X2, dan ini hasil yang kita dapatkan. Terus masih ada tanda nilai positif ya, karena kita kan tujuannya nanti semuanya harus negatif ya. Kalau dia eh, tujuannya minimasi, ini menjadi negatif, berarti langkah berikut ini kita ambil sebagai entering variabel. Kita cek kalau masuk lambda ada nggak S ya, nggak ada ya, berarti kan dia boleh masuk ya. Eh, itu setiap kali operasi harus kita cek ya. Kalau tadi kan masuk S1, S2, kan tidak ada masalah, tidak ada mu 1, mu 2. Jadi bisa masuk seperti biasa. Ini pun juga bisa masuk seperti biasa karena tidak ada S. Ya. Kalau ada S1 di sini sebelumnya, kalau dia mau menggantikan yang lain, S1 dan mu 1 berbarengan, lambda 1 berbarengan di sini nggak boleh. Karena berarti dia kedudukannya sama-sama basis. Padahal kita tahu basis itu kedudukannya tidak nol, akibatnya perkalian mereka tidak nol. Padahal perkalian mereka harus nol. Oke, setelah dapat entering, lagi-lagi ini kita bagi, kita dapatkan ini menjadi 2, kita bagi ini menjadi 1, kita dapatkan ini nggak bisa karena dibagi dengan min per 6. Berarti ini minimum di 1, sehingga kita dapatkan ini adalah living ya, living. Kemudian living berarti kita buat lagi-lagi ini menjadi 1, ya berarti baris ini kita bagi 2 semua. Terus setelah dapat angka 1, kita buat yang di kolomnya nanti upayakan nanti hasil sama dengan 0. Pakai operasi baris elementer. Nah, lagi-lagi kita ilustrasikan hasilnya sudah kita dapatkan. Kita dapatkan nilai ini sudah berubah jadi lambda. Berarti basisnya ada di X1, lambda 1, dan X2. Terus kita periksa di baris Z-nya sudah negatif atau nol semua. Dan juga solusinya nol. Ya, berarti ini kondisi ini terpenuhi, ini kondisinya juga semuanya eh, apa negatif atau nol. Berarti kondisinya terpenuhi. Dan itulah adalah kondisi solusi optimal. Nah, solusi optimal berarti kita dapatkan nilai X1 sama dengan sepertiga ya, dari interpretasi tabel sepertiga, kemudian X2 berarti nilainya adalah 5/6. 5/6. Ini X2 nilainya 5/6. Yang lainnya lambda 1 nilainya 1, yang lainnya 0 pasti ya. Lambda 1 nilainya 1, dan yang lainnya 0. Tapi yang paling penting kan kita tahu berapa nilai eh, X1, S2 ya. Nah, terlihat dengan nilai X1, S2, berarti kita masukkan lagi ke dalam fungsi tujuannya. Z-nya berarti diperoleh sebenarnya dengan rumus berapa tadi ya? Eh, persoalan awalnya yaitu 4 X1. Jadi hasilnya nanti Z itu diperoleh dari eh, Z itu berarti diperoleh dari 4 X1 berarti sepertiga ditambah dengan 6 dikali dengan 5/6 gitu ya.
dikurang dengan berapa? 2 X1 kuadrat, sepertiga kuadrat, dan seterusnya ya. Eh, Kurang berapa gitu ya. Masukkan ke dalam persamaan asalnya. Dan sudah dihitungkan hasilnya adalah eh, 4,16. Jadi solusinya bukan ini ya, solusi ini adalah solusi dari eh, apa persamaan yang memakai eh, kondisi KKT-nya yang sudah dimodifikasi dan batas fungsi tujuannya adalah meminimumkan jumlah artificial variable. Jadi apa pemrogramannya ini pemrograman yang sudah dimodifikasi ya, dan nilai Z yang dihitung itu adalah nilai Z yang dari fungsi asalnya. Oke, kira-kira demikian dan kemudian kita coba lihat latihan ini. Jadi ini menjelaskan secara lengkap ya solusi dari contoh dua yang kemarin belum kita selesaikan. Sekarang masuk ke latihan ketiga. Ini kita buat lebih cepat ya, berarti ya dengan C-nya berarti min 8, min 16, seperti negatif ya. Ada yang negatifnya. Kemudian D-nya berapa ini? D-nya berarti sama dengan 1, 0, 1, 0, 0, 4 berarti ya. 1, 0, 0, 4. Terus apa lagi? Eh, A-nya berarti ini ya, batasannya 1 dan 2. Berarti 1, 1, 1, 0. Ya. Ini kita sudah lihat di akhir kuliah kemarin. Kemudian B-nya berarti ada 2, 5, dan 3. Jadi nanti C transpose dengan B kalau digabungkan berarti ada 4 baris nanti ya untuk persamaan dalam bentuk KKT-nya. Terus kita bentuk persamaan dalam bentuk KKT-nya berarti kita akan punya nanti 4 baris nanti. 1, 2, 3, 4. Ini min 2 D transpose ya. Min 2 D transpose berarti kita dapat min 2D ya. Min 2D berarti dapatkan min 2, 0, 0, min 4. Kemudian di sini bentuk bentuk A transpose. A transpose berarti tetap ya, karena matriksnya kalau ditransposkan tetap bentuk A-nya. Kemudian di sini ada min identitas, berarti ada min 1, 0, 0, min 1, dan terus kemudian ada matriks 0, berarti ini adalah 0, 0, 0, 0. Kita coba lihat ke rumusnya. Ya, betul ya. Min identitas, min 2D, eh, dan A transpose. Oke. Kemudian eh, kita dapatkan berikutnya. Berarti ini eh, kolom yang berkaitan dengan X, ini kolom yang berkaitan dengan eh, lambda, ini kolom yang berkaitan dengan mu, ini yang berkaitan dengan S. Mereka semua ukuran 2 semua. Dan ini adalah A di sini, berarti ini 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian di sini eh, matrik 0, 0, 0, 0, 0. Dan di sini matrik 0 juga, 0, 0, 0, 0. Ini identitas 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Ini akan berisi nanti eh, apa ini? X1, X2, kemudian ini ada lambda 1, ada lambda 2, ada eh, mu 1, ada mu 2, ada S1, dan ada S2. Dan ini eh, kolom bagian kanannya nanti adalah C transpose, berarti min 8, min 16, terus ada
ada 5, dan ada 3. Itu bentuk dari eh, kondisi KKT-nya. Terus ada X1 X1 mu 1, ada X2 mu 2, ada lambda 1 S1, dan lambda 2 S2 harus saling komplement. Oke, sudah kita dapatkan. Terus prosedurnya mengatakan kalau ada baris luas kanannya yang negatif, maka dia harus dikali dengan min 1. Berarti baris 1 dan baris 2 ini kita kali dengan minus. Ya, kali dengan minus. Terus prosedurnya kan kita tambahkan artificial variable di bagian eh, paling kanan. Kalau kita pakai paling kanan ya. Kalau tadi kan sebelumnya S ya. Kalau kita bisa pakai yang paling kanan, nggak masalah sih sebenarnya asal konsisten. Jadi nanti bentuk persamaannya nanti setelah dikali dengan minus, ya saya tulis di sini supaya ada kesinambungan. Ini dikali dengan minus akan menjadi 2 ya, 2 X1 ini tambah dengan minus ya, sorry. Minus dengan ini minus dengan mu 1 sorry, maaf, minus dengan lambda 1 minus ya karena mau dikali minus dengan lambda 2 ini plus mu 1 dan ditambah dengan R1 ini sama dengan 8. Sedangkan baris yang kedua nanti eh, 4, sorry, ini kali 2 berarti ini jadi 8 ya, Pak. Jadi 8, 8, 8, 8 X2, 8 X2 minus dengan lambda 1 ditambah dengan mu 2 tambah dengan R2 sama dengan 16. 16. Batasan yang ketiga berarti X1 ini, sini ada 1 juga ya. 1 tambah dengan X2, kemudian ini adalah uh, mu mu S1 ya, tambah dengan S1 sama dengan 5. Kemudian yang ini baris keempat adalah X1, ini adalah S2 dan sama dengan 3. Begitu. Oke, yang tanda komplementer ini tidak saya tulis sehingga uh, masalah masalah pemrograman kuadratik yang dimodifikasinya programa programa kuadratik kuadratik yang dimodifikasi ya dimodifikasi nanti dengan menggunakan metode 2 fasa berubah menjadi minimum minimum dari W sama dengan R1 tambah dengan R2. Terus batasannya nanti 2x1 min lambda 1 min lambda 2 plus mu 1 plus R1 sama dengan 8. Kemudian 8x2 min lambda 1 tambah dengan mu 2 tambah dengan R2 sama dengan 16. Baris batasan yang ketiga X1 tambah dengan X2 tambah dengan S1 sama dengan 5. Kemudian di sini ada X1 tambah dengan S2 sama dengan 3. Dan kita substitusi bentuk yang kita punya ini, bentuknya kita substitusi R1, R2-nya, hasilnya nanti akan kita peroleh, ini R1 akan menjadi 8,
8 eh, min 2x1 plus lambda 1 plus lambda 2 min mu 1. Sedangkan R2 berarti 16 min 8 X2 tambah dengan lambda 1 min mu 2. Ya, ini bentuknya rutin ya, rutin. Jadi kita dapatkan nanti minimum minimum dari W akan sama dengan jumlah mereka. Ketika dijumlah, hasilnya menjadi berapa ini? 24 berarti ya. 24 minus minus nanti 10 eh, 10 10 eh, sorry, tidak bisa bukan di jumlah ya. Ini menjadi min 2 X1 min 8 X2 kemudian ditambah dengan 2 lambda 1 ditambah dengan lambda 2 minus mu 1 minus mu 2. Ini W-nya. Kalau dipindah ruas berarti min W nanti akan ditambah dengan 2x1 tambah dengan 8x2 minus 2 lambda 1 minus lambda 2 plus mu 1 plus mu 2 sama dengan 24. Begitu. Kemudian eh, dibuat tabel simpreknya, berarti baris atasnya nanti akan menjadi eh, min 2, min 2, min 8, kemudian ini lambda berarti 2, ini 1, kemudian mu-nya min 1, kemudian eh, min 1 lagi di mu 2, kemudian di R-nya, di S-nya nanti 0, S2-nya 0, R1-nya 0, R2-nya 0, kemudian 24. Itu baris W-nya. Sedangkan baris batasannya ini yang sudah terlihat di sini, ini baris batasannya berarti eh, sorry, salah ya yang saya tulis bukan yang di atas ya harusnya ya, balik. Nah, ini berarti harusnya balik ya, tanda negatifnya semuanya terbalik yang dipakai yang di atas, yang di bawah. Yaitu 2, berarti di sini 2, ini 8, ini ada minus 2 berarti, kemudian ini ada minus 1, kemudian ada 1, dan ada 1, kemudian 0024. Ya. Terus baris 2-nya ini, 2 baris batasannya berarti 2, 2, terus min min 1, ini min 1, min 1, yang ini nanti 1, dan ini 0, terus ini semuanya 0, 0, kemudian R1-nya 1, 0, kemudian ini 8. Ini saya tandai ya, variabelnya ini adalah X1, ini X2, ini lambda 1, lambda 2, kemudian ini mu 1, mu 2, terus ini S1, S2, ini R1, R2. Ini RHS, kolom bagian kanan atau hasil bagian kanan. Kemudian, oke, ini agak sedikit ke bawah. Ini baris batasan yang kedua, ini adalah eh, baris Z, baris W dengan batasan, kita pisahkan dengan garis. Kemudian baris baris kedua isinya 8, isinya 0. Oh ini 0 ya, 0, 2, 0 ya. Ini 0, ini 8,
kemudian lambda satu min satu, lambda lambda 2-nya itu nol di sini, mu satunya di sini nol, mu 2-nya angka satu, mu tiganya S1-nya juga nol di sini, S2-nya juga nol, R, R-nya di sini R1-nya nol, R2-nya satu, di sini 16. Nah, Anda bisa melihat polanya, baris satu, baris dua itu nanti dijumlahkan akan menghasilkan eh, nilai dari W, kecuali yang R-nya, ya, R-nya. Jadi R-nya 00, tapi yang W-nya itu jumlahan dari 2 dengan 0, 0 dengan 8 ya. Jadi kayak baris satu dan baris 2-nya dijumlahkan. Sampai dengan RHS-nya juga. RHS-nya juga. Kalau R-nya enggak ya, R-nya di sini 0. Eh, di sini ada angka satu, tapi kan penjumlahan ke atas 1 dan 0 ini tidak angka satu di sini. Yang lainnya penjumlahan. Dan untuk basis di yang pertama berarti artificial variable yang dipakai sebagai sorry. Hmm, ya. Oke, eh, terus kita lihat sekarang berarti ini R2 ya, R2. Sedangkan baris yang ketiga ada X1, X2 itu select yang dipakai sebagai basis adalah slack, yaitu nilainya satu nol yang sorry satu 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 karena X1 X2 sama ada satu satu, kemudian yang lainnya akan nol sampai ketemu dengan S1, berarti ini nol 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 satu nol 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 dan di sini angka 5. Baris ketiga hanya ada X1 dan S2, berarti ini satu di S2, berarti ini satu nol, semuanya nol, ketemu sampai nanti di S2 angka satu, yang R-nya juga nol. Ini 3. Nah, lengkaplah tabel awal simplex kan. Simplex dari metode dua fasa yang sudah dimodifikasi. Ini menyatakan nilai. eh, nah, Oke, sekarang kembali lagi, sesnya tinggal melihat bagaimana apa operasinya bekerja. Kita pakai yang paling negatif, berarti sini ada X2 ya, entering, kemudian dari X2 itu kita lihat yang yang bukan 0 itu kan 8 dan satu gitu ya. Untuk pembagiannya dengan RHS ini menghasilkan pembagiannya 2, ini menghasilkan pembagiannya 5, berarti minimumnya di R2. Berarti ini akan jadi living. Jadi kita bagi dengan angka 8 baris batasan 2. Saya buat kecil-kecil di sini ya, mudah-mudahan bisa masuk. Ini berarti 0, ini berarti jadi angka 1, ini jadi min 1/8, ini menjadi 0, ini 0, ini jadi 1/8, ini 0, 0, 0, 1/8, ini jadi angka 2. Kemudian baris di atas ini 0 tidak terpengaruh, berarti 2 ini berubah menjadi X2, ini R1, ini 2 0, ini tidak terpengaruh karena kita tidak merubah apa-apa di sini, karena kita ingin yang bukan 0 menjadi 0 ya. Berarti ini nggak terpengaruh, ini nanti tidak terpengaruh, kita tulis 0, ini kita tulis yang tidak terpengaruh ya, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 8. Yang ke bawah terpengaruh, yaitu kita eh, akan kurangkan berarti ya, tidak akan kurangkan. Berarti ini eh, akan menjadi S1 tetap, ini 1, ini akan jadi 0, kita kurangkan 0 dengan min 1/8 berapa 1/8,
kita kurangkan 0 dengan 0 tetap, ini 0, 0 tetap, kurangkan dengan 1/8 menjadi min 1/8, ini 1, ini tetap karena 0, 0 dikurangkan dengan 0, ini menjadi min 1/8. Kemudian ini eh, dikurangkan ke bawah menjadi angka 3. Dan eh, di bawahnya tidak terpengaruh S2. Eh, Ini sekarang W-nya ya, W-nya. W-nya, berarti ini S2 saya tulis karena tidak terpengaruh. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. eh, di S2 ya, 1, ini 0, 0, dan 3. Oke, sekarang ke atas terpengaruh karena kita buat jadi 0 berarti kita kali dengan 8 kita tambahkan ke atas. Kita kali dengan min 8 kita tambahkan ke atas. Seperti ini 0 kali dengan min 8 tambahkan ke atas tetap angka 2 kali min 8 ke atas menjadi angka 1 tambahkan ke min 1 menjadi min 1 kali dengan min 8 tambahkan ke atas tetap min 1 kali dengan min 8 tetap ini tidak terpengaruh kali dengan min 8 menjadi min 1 kita tambahkan ke atas jadi 0 kali min 8 nggak pengaruh kali min 8 nggak pengaruh kali min 8 nggak pengaruh kali min 8 menjadi min 1 kali min 8 berarti menjadi min 16 tambahkan ke atas menjadi angka 8. Nah, ini berarti sudah terjadi satu iterasi ya, satu iterasi. Terus kita akan lanjut ke iterasi kedua, yang paling negatif di angka, yang paling positif ada di X1. Berarti X1-nya nanti akan menjadi entering. Entering berarti nanti akan berubah nilai dari R1 nanti akan, sorry, R1-nya belum ya. Ini ketika dilihat 8 bagi 2 4, ini tidak bisa karena dibagi 0, ini jadi 3, ini menjadi 3. Eh, 8 bagi 2, oke. Berarti kita dapatkan enteringnya ada pada nilai pada X1, tapi livingnya nanti ada di S1 atau S2. Kita pilih S1 dulu. Berarti ini menjadi living ya, living. Berarti kita akan dapatkan nanti ini sebagai sebagai pivotnya ya, dan sudah angka 1, nggak perlu kita bagi. Jadi kita akan dapatkan S1 ini nanti akan berganti menjadi X1, X1 di sini ada X2 dan R R1 R1 dan di bawah adalah tetap S2. Berarti yang di sini angka untuk X1 itu 1, baris 1, 1, ini 0, saya tulis dulu, 0, kemudian 1/8, kemudian 0, kemudian 0, min 1/8, 1, 0, 0, min 1/8, dan 3. Kemudian ke atas tidak berubah karena sudah 0 di atas, seperti saya tulis ini tetap 0, 1, min 1/8, 0, 0, 1/8, 0, 0, 0, 1/8, dan angka dan 2. Nah, sekarang ke bawah dulu. Ke bawah itu kita kurangkan, berarti ini menjadi 0. Kita kurangkan 0 dengan 0 tetap. Kita kurangkan jadi min 1/8. Kita kurangkan 0 dengan 0, 0 dengan 0 tetap. Kurangkan dengan min 1/8 jadi 1/8. Kurangkan, kita dapatkan min 1, ini 1.
Ini 0 dan kurangkan jadi 1/8. 3 kurang 3 jadi 0. Terus sekarang ke atas. Ke atas di S1 nanti akan kita kali dengan -2, kita tambahkan ke atas. Seperti ini jadi 0 kali -2 tambahkan ke atas tetap kali -2 berarti menjadi -1/4 ditambahkan ke atas menjadi -5/4. Tambahkan ke atas -2 tambah 0 tetap tetap sorry tetapnya tetap -1 gitu ya. -1 ini tambahkan ke atas tetap angka 1. Ini kali -2 menjadi 1/4, menjadi 1/4, tambahkan ke atas ini adalah 1/4. Kali -2, jadi -2 ke atas, kali 0, tetap 0, tetap angka 1, kali -2 menjadi 1/4, di atas menjadi 1/4. Kali -2, tambahkan ke atas jadi angka 2. Angka 2. Ya, kali 3 kali. Nah, sekarang untuk W-nya berarti kali -2 tambahkan ke atas kita dapatkan angka 0, kali -2 tambahkan ke atas tetap 0, kali -2 berarti -2 berarti -1/4 tambahkan ke atas menjadi -5/4. Kali -2 tetap -1, kali -2 hasilnya tetap angka 1, kali -2 hasilnya jadi 1/4, jadi 1/4 di sini, kali -2 hasilnya menjadi -2 di sini, kali -2 hasilnya tetap 0, kali -2 hasilnya tetap 0, kali -2 1/4 ini menjadi -3/4. Kali -2 hasilnya menjadi angka 2. Oke, kita dapatkan ini hasil dari iterasi kedua. Hasil iterasi kedua. Oke, hasil iterasi kedua tetap memuat angka 1, masih ada positifnya. Kita sekarang memilih ini sebagai entering berarti eh, saya seharusnya tidak menulis ini sebagai entering, enteringnya di atas ya. Ini sebagai entering, ini entering, sehingga kita tinggal bagi lagi entering ini dengan kolom ini, hasilnya yang bisa dibagi cuma angka 2. Yang lainnya tidak boleh karena dibagi dengan angka 0. Nah, berarti satu-satunya pilihan ini adalah menjadi living. Terus prosesnya sama, kebetulan di sini pivotnya sudah angka 1, sehingga kita tinggal dapatkan juga hanya satu iterasi, satu ke atas ya, satu operasi baris ke atas, karena di bawahnya sudah angka 0. Berarti saya tulis batasannya, yang R1-nya sudah berubah menjadi, ini apa ini? Ini S1, S2, lambda 1, lambda 2, ini adalah, oke, nggak boleh ini. Ini adalah apa ini? Mu1 ya. Mu1. Padahal di sini sudah ada X1. Berarti tidak boleh enteringnya mu1. Oke, ini tidak boleh. Berarti eh, enteringnya ini kan nilai mu1 ya. Mu1 ini kan X1, X2, lambda 1, lambda 2, mu1. Dan kalau ini entering mau masuk ke sini, berarti di sini dia antara entering, antara X1, mu1 dengan X1 ada kesamaan atau ada kesamaan indeks. Mereka saling komplement sehingga tidak boleh masuk. Jadi yang masuk berikutnya yang keduanya, apa peringkat keduanya. Jadi ini adalah yang entering, entering. Dan berarti eh, kita lihat pembagiannya ini menjadi 2/4 menjadi 8, ini 2/8 menjadi 16, ini tidak bisa, ini juga 0. Berarti yang positif, yang minimum yang di sini. Sehingga ini nanti adalah living.
living, berarti nanti mu 1 akan menggantikan R1. Dan di bawah, ke atas ke bawah dibuat nol. Bentuknya seperempat, berarti kita harus kali dengan 4 baris R1. Yang sekarang berganti menjadi mu 2 ya. Mu 2, ini X2. Nah, masalahnya, nah ini juga. Oh, ini menarik nih soalnya tadi. Eh, Kalau diganti dengan seperempat, itu kita tidak mendapatkan, juga akan mendapatkan nanti X2-nya nanti akan, eh, X2-nya nanti akan tidak, X2-nya juga akan saling komplement dengan mu 2. Mu 2. Nah, mu 2. Ya, jadi X2 nanti akan saling komplement dengan mu 2. Nah, kalau saling komplement dengan mu 2, berarti kan ini stuck, ini berhenti. Tidak ada penyelesaian. Tidak tidak diperoleh, tidak bisa dilanjutkan maksudnya, tidak bisa dilanjutkan apa solusinya, hasilnya. Padahal tidak ada lagi yang positif kan ya, hanya dua ini. Terus kalau berhenti di sini, maka kita dapatkan nilainya di sini adalah nilai yang tidak nol. Berarti soal ini akan menghasilkan suatu solusi bahwa kita tidak memperoleh nilai optimal. Oke, jadi soal ini tidak didapatkan 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 hasil hasil optimal. Ya. Jadi eh, artinya solusi optimalnya tidak ada. Nah, ya latihan 3 ini cukup menarik. Tidak kita dapatkan. Kita cek dulu apakah ada langkah yang kita keliru atau perlu diperbaiki. Ini eh, min 2D-nya, min 2D benar. Ini adalah A transpose, A transpose, A transpose 10 ya betul. Ini min identitas, ini 0, sudah betul. Ini C-nya, C transpose, ini B, sudah benar. Ini A, ini eh, vektor 0, apa, matrik 0, matrik 0, ini identitas. Ya, betul ya. Terus kita sudah dapatkan bentuknya, kita jumlahkan ke atas, kita dapatkan hasilnya. Tadi paling mudah tadi cek jumlahan ke atas, nanti hasilnya sama dengan baris W ya. Dua batasan pertama dijumlahkan ke atas, hasilnya baris W. Baris W min 1 dikali dengan min 1, berarti kita mendapatkan bentuk seperti ini, dan dijumlahkan ke atas ini 2, 8, min 2, min 1, 1, 1, ya sudah benar ya, yang R-nya tidak dijumlahkan. Dan S1, S2 itu matriknya banyak nolnya, barisnya banyak nolnya. Oke, dan kita sudah lakukan iterasinya kita coba cek lagi. Yang paling positif, angka 8, kita bagi dengan kolom batasannya, hasilnya ini tidak ada, ini batasan di 2, ini 5, ini tidak ada, berarti minimum di R2, berarti S2 menggantikan R2, oke. Terus kita sudah lakukan operasinya cukup mudah, hanya ke atas 1, ke bawah 1, kita dapatkan ini jadi dibagi 8 semua, kemudian di ke atas 1,
jadikan 0, udah benar. Jadi udah, ini 0, 0. Jadi min 8, jadi 1 tetap 0, 0, 0, jadi min 8 ya. Tuh. Ini dari 2, 5 kurang 2 jadi 3 ya. Terus sini sekarang yang paling positif angka 2, berarti dia entering dan hasilnya kolom pivotnya di angka 1, tidak perlu dibagi, kita buat ke atas bawah 0, ke atas ini bawah ini 0, ke atas juga dikali 2 ya. Ini 8, jadi 8, 1, 1, 8, dan 0. Oke, ke atas kali 2, 0, 0 kali 2, min, kali min 2 ya, min 8, min 5 per 4, 0, sari 1, 1 ya benar, eh, menjadi seperempat, jadi min 2, 0, menjadi 1, menjadi min, menjadi seperempat, menjadi 2. Ya, betul. Di atas 0, 0 kali min 2, min seperempat, tambahkan jadi min 5 per 4, kali min 2 tetap, kali min 2 tetap, kali min 2 jadi seperempat, ke atas seperempat, ini. Oke, dan ini sudah benar. Terus kemudian angka 1 sebagai kandidat akan bermasalah dengan X1. Angka seperempat kalau masuk akan bermasalah dengan X2. Berarti kita dapatkan tidak bisa kita lakukan proses lagi lebih lanjut. Dan kita dapatkan ini tidak optimal. Tidak ada solusi optimal karena nilai ini tidak mau. Begitu. Oke, Anda bisa mencoba latihan 4 dengan apa yang tadi saya terangkan. Prosedurnya sama. Saya beri clue, C-nya berarti 63, kemudian berarti D-nya akan sama dengan min 2, min 2, min 3, ini min 2 dan min 2, gitu ya. Kemudian B-nya berarti 1, 4, dan tidak ada yang negatif ya untuk kolom kanannya. Kemudian A-nya yaitu berarti 1, 1, 2, 3. Oke, silakan nanti dimasukkan ke batasan yang memenuhi kondisi KKT, terus nanti dimasukkan ke dalam pemrograman kuadratik yang sudah dimodifikasi dan lakukan tabel simplex dengan syarat ini berarti entah apa X1, min 1, X2, min 2, dan lambda 1, S1, lambda 2, S2 itu saling komplement. Oke, ya demikian saudara-saudara sekalian materi kita pada malam hari ini. Apa ada respon atau ada yang ingin Anda tanyakan untuk materi yang diterangkan pada malam hari ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya, mungkin perlu dibaca dulu ya. Ya, baik ya, ini juga sudah larut. Nanti saya akan segera kirim uh, file yang tadi sudah dicoret-coret, dan kemudian rekaman nanti akan saya kirimkan setelah saya bisa masukkan ke YouTube nanti. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini untuk mendengarkan yang terkait dengan
kelanjutan materi pertemuan ke-9 yang kita selenggarakan pada Jumat kemarin. Nanti silakan bertanya jika ada hal yang masih ragu, masih belum jelas setelah melihat lagi rekaman atau recording dari materi saya. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.